Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dani Suprijono, NPM 5021313, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, mata kuliah Telaah Kurikulum, dan dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif dan permata pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Untuk slide yang pertama yaitu pembelajaran tematik dan integratif permata pembelajaran berbasis abad ke-21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pembelajaran tematik integratif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan penyederhanaan dan pendekatan pembelajaran dari kurikulum KTSP, yaitu pembelajaran tematik yang sederhana ini terlihat dari penyediaan buku, di mana saat menggunakan kurikulum KTSP, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik yang masih menggunakan buku secara terpisah pada pembelajaran tertentu. Dan untuk slide yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran tematik dibagi menjadi 4, yaitu holistik, 2 bermakna, 3 otentik, 4 aktif. Dan model pembelajaran tematik integratif yaitu dibagi menjadi 6, salah satunya model menggambarkan, model terhubung, model tersarang, model terjaring, model terbagi, dan model terurut. Dan pembelajaran tematik integratif di SD atau MI pada kelas rendah. Pendekatan tematik integratif di SD atau MI dilakukan sebab kurikulum SD atau MI organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan melalui pendekatan integrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pembelajaran yang mengintegrasikan konten mata pembelajaran IPA dan IPS di kelas 1. Berdasarkan hal tersebut, apapun prinsip yang ada dalam pembelajaran tematik integratif, yaitu dalam mendikbudkan diuraian tentang beberapa prinsip yang dikenakan dengan pembelajaran tematik integratif yang harus diperhatikannya. Ini 1. Pembelajaran tematik integratif memiliki tema yang aktual, dekat dengan dunia peserta didik dan ada dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pembelajaran yang mungkin saling terkait. 3. Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Dan yang nomor 2 yaitu pembelajaran permapel kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, mata pembelajaran IPA dan IPS digabung menjadi mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPAS). Tujuan untuk mendorong peserta didik agar dapat mengelola lingkungan alam dan sosial secara bersamaan. Perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya juga terletak pada mata pembelajaran bahasa Inggris. Jika sebelumnya bahasa Inggris termasuk bagian dari mata pelajaran wajib, pada kurikulum merdeka mata pembelajaran tersebut adalah pilihan. Ada pula pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengutamakan profil pembelajaran Pancasila, karakter dan kompetensi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang diharapkan tumbuh peserta didik. Dan untuk mata pembelajaran SD di kurikulum merdeka kelas 1, 2, dan 3 yaitu struktur kurikulum merdeka kelas 1 SD termasuk fase A. Beban belajar di kelas 1 SD diasumsikan 1 tahun berjumlah di 36 minggu dan alokasi waktu 1 jam pelajaran berjumlah 30 menit. Muatan atau mata pembelajaran mapel di kelas 1 SD terdiri dari mapel wajib, terdiri dari pendidikan agama dan budi, sedangkan pada mapel pilihan hanya berbahasa Inggris. Dan untuk yang kelas 2 yaitu struktur kurikulum merdeka kelas 2 di SD memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya pada penambahan alokasi waktu di 2 mata pembelajaran yaitu bahasa Indonesia menjadi 252
asalnya 216 di kelas 1, matematika menjadi 180, asalnya 144 di kelas 1. Total alokasi waktu pembelajaran ekstrakurikuler bertambah menjadi 900, asalnya 828 di kelas 1. Dan untuk kelas 3 yaitu struktur kurikulum SD kelas 3 memiliki alokasi waktu yang sama di setiap mata pembelajaran. Kelas 3 fase B secara umum struktur kurikulum kelas 3 memiliki kesamaan dengan kelas 1 dan 2. Adapun perbedaannya pada beberapa hal, yaitu bahasa Indonesia memiliki alokasi sama dengan kelas 1 berjumlah 216, matematika memiliki alokasi sama dengan kelas 2 berjumlah 180. Alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di mapel bahasa Indonesia kurang menjadi 36, asalnya 72 di kelas 1 dan kelas 2. Dan untuk slide terakhir yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau 5P bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila 3P mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL yang telah ditetapkan dengan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL PAUD dan Dikdesmen. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 5 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, akhlak beragama, berkelebihan global. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat tentang materi kali ini, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.